senada itu menyebutkan bahawa dosa itu ada yang besar, ada yang kecil. Penyebutan ke dosa besar biasanya disebutkan dengan kalimah kabair atau kabirah mufradnya. Kadang-kadang Allah menyebutkannya zambun atau zunub. Kadang-kadang Allah menyebutkannya ismon. Nah, untuk dosa kecil kadang-kadang Allah menyebutnya dengan saghirah atau saghair. Rokok di luar masjid sebahagian mengatakan haram, sebahagian mengatakan makruh. Nah, itu memang khilaf. Dalam kitab-kitab pun disebut khilaf. Tidak sepakat keharamannya, tidak sepakat kemakruhannya. Tapi kalau dalam masjid sepakat keharamannya. Maka saya heran hari ini kalau ada yang sedang mengajar pengajian sambil merokok dalam masjid. Ini benar-benar mengherankan. Kalau di luar masjid okeylah, masih ada celah, artinya tidak sepakat keharaman. Tapi dalam masjid sambil merokok, dan yang heran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Bapak Ibu jemaah salat subuh, dan semoga kehadiran kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang dosa-dosa besar. Di pertemuan kita yang lalu kita telah membahas salah satu dosa besar, yaitu bermain catur yang diiringi dengan pertaruhan atau perjudian atau menghabiskan waktu dalam permainan tersebut sehingga menghilangkan ibadah atau melalaikan ibadah. Namun sebagian ulama menyatakan tidak mengapa kalau perkara tersebut tidak terjadi. Artinya kalau tidak dijadikan pertaruhan, perjudian dan tidak melalaikan ibadah, hanya sekedar bermain catur, maka masih dibolehkan. Namun makruh di sisi jumhur ulama. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Dosa besar berikutnya yaitu idmanus saghair bihaitsu taghallaba ma'asihi ta'atahu, yaitu membiasakan atau mengulang-ulang dosa-dosa kecil yang mengakibatkan dia terjebak dalam maksiat tersebut. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, di sini yang dibahas adalah tentang dosa kecil. Dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahawa dosa itu ada yang besar, ada yang kecil. Jadi Allah yang mengatakannya. Contohnya di dalam surat An-Nisa 31, Allah katakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jadi kata Allah, kalau engkau menjauhkan dirimu dari kabair, kabair itu kabirah atau dosa besar, kalau engkau menjauhkan dirimu dari dosa besar, maka nukaffir ankum sayi'atikum, dosa-dosa kecilmu pun kalau terjadi maka itu mudah dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Lalu engkau akan dimasukkan ke dalam tempat yang mulia, mudkhalan karima. Nah, bahasa Allah dan ada beberapa ayat lain yang senada itu menyebutkan bahawa dosa itu ada yang besar, ada yang kecil. Penyebutan ke dosa besar biasanya disebutkan dengan kalimah kabair atau kabirah mufradnya. Kadang-kadang Allah menyebutkannya zambun atau zunub. Kadang-kadang Allah menyebutkannya ismon. Nah, untuk dosa kecil kadang-kadang Allah menyebutnya dengan saghirah atau saghair. Dan kemudian kadang-kadang disebutkan dengan khataya atau khati'ah. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, bagaimana kita tahu bisa membedakan antara dosa besar dengan dosa kecil? Para ulama setelah meneliti ciri-ciri yang Allah sebutkan untuk dosa besar, biasanya dosa besar itu kalau disebutkan Allah dibarengi dengan ancaman atau hukuman di akhirat. Itu ciri-ciri yang disebutkan. Contohnya kalau Allah menyebutkan tentang pembunuhan, perampokan, perzinaan, maka Allah menyebutkan akibatnya di akhirat. Jadi kesyirikan Allah sebutkan masuk neraka, diberi azab yang pedih di Jahannam. Itu sudah masuk kategori dosa besar. Ada kalanya Allah tidak menyebutkan hukumannya di akhirat, tapi menyebutkan hukumannya di dunia. Jadi diberi sanksi di dunia sebelum bersambung di akhirat kalau dia tidak taubat. Nah, ini juga termasuk ciri-ciri dosa besar. Jadi kalau Allah menyebutkan as-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Nah, potong kedua tangan ini adalah hukuman di dunia, maka dia termasuk dosa besar. Kalau Allah sebutkan tentang penzina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, penzina laki-laki, penzina perempuan, penzina laki-laki, maka cambuklah keduanya 100 kali cambuk, atau kalau sudah menikah maka rajamlah. Jadi Allah sebutkan hukuman di dunia, itu ciri dosa besar. Atau satu lagi ciri-cirinya kata para ulama, Allah tak sebutkan hukuman tapi bahasanya bahasa melaknat. Terlaknatlah, atau Nabi yang sebutkan terlaknatlah laki-laki yang meniru perempuan, perempuan yang meniru laki-laki, terlaknatlah, terlaknatlah. Nah, itu kalau sudah ada bahasa itu masuk kategori dosa besar. Makanya dosa besar itu ketika disusun oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan Hadis, Imam Az-Zahabi menyusunnya mencapai 70 dosa besar. Lalu kitab yang kita pegang ini itu lanjutan perluasan dari kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi, dilanjutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haythami. Ya, di sini mencapai 400 dosa besar, dan kita sudah melakukan pembahasan ini, membahas masalah ini sudah lama, dan ini sudah sampai pada jilid kedua dan hampir berakhir. Jadi banyak sekali dosa besar yang bisa terjadi. Namun kalau dosa kecil itu ciri-cirinya tak disebutkan neraka, tidak disebutkan hukumannya di dunia,
juga kadang-kadang tidak dipakai bahasa laknat. Jadi dosa kecil itu hanya dilarang. Nah, itu dimasukkan ke dalam kategori dosa kecil. Nah, yang menjadi pokok permasalahan kita adalah kalau dosa besar sudah jelas harus dihindari. Dosa kecil itu dasarnya perilakunya adalah hal-hal yang ringan, dan mungkin kalau bisa kita levelkan di atas kemakruhan, ya, jadi derajatnya di atas makruh tapi belum mencapai haram. Nah, jadi dosa-dosa kecil itu dia tak disebutkan tentang neraka, tak disebutkan tentang hukuman di dunia, tapi dia dilarang. Ya, contohnya ya, makan dengan tangan kiri, ya, minum, makan dengan tangan kiri. Kata Rasulullah ketika melarang makan dengan tangan kiri kepada salah seorang anak muda, Rasulullah tak menyebutkan kau masuk neraka kalau makan tangan kiri, tapi Rasulullah cuma menyebutkan fa inna syaitan ya'kulu bishimalih, ya'kulu wa yashrabu bishimalih. Syaitanlah yang makan dengan tangan, makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi Rasulullah cuma mengatakan itu. Jadi setelah mengatakan jangan kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, tak disebutkan neraka, tapi disebutkan syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, ini pekerjaan yang sederhana tapi dilarang. Dan jamaah masjid pun masih banyak yang sudah ikut pengajian berpuluh tahun pun masih minum dengan tangan kiri. Salah satunya bahkan lebih dahsyat minumnya ketika sedang ikut pengajian. Jadi begitu dibagikan aqua gelas, cuma saya tidak mau tembak langsung di depan, takut tak datang lagi nanti. Nah, hari ini saya tembak secara umum. Itu masih banyak dibagi aqua gelas, minumnya dengan tangan kiri sambil ikut pengajian. Ini syaitan bukan tertawa Pak, tapi terbahak-bahak. Jadi perkara-perkara seperti ini. Kemudian kalau zina dosa besar, maka seluruh jalan menuju zina itu dosa kecil. Melihat gambar film, kemudian menyentuh, melakukan fantasi seksual, ya, berkhayal. Nah, ini semua jalan-jalan menuju zina. Kalau memakai alat-alat fasilitas media sosial, ya, dia mulai merayu, ya, mencari nomor WA istri orang. Nah, itu mulai masuk itu. Kalau terjadi sampai bertemu, terjadi perzinaan, maka mulai masuk dosa besar. Tapi ingat, seluruh dosa-dosa kecil ini lebih sering dilakukan manusia daripada dosa besar. Orang berjaga-jaga dari dosa besar, tapi dia lupa bahwa dia jatuh ke dalam dosa kecil. Contoh lain seperti mubazir, ya, sifat tabzir, membuang-buang air ketika berwudu. Itu dosa kecil. Wudu belum dimulai, tapi air sudah dibuka. Ketika air keran dibuka, itu yang dilakukan bukan wudu, tapi melipat lengan baju, lengan bajunya, kemudian meletakkan pecinya, kemudian dia lipat lengan kakinya. Itu habis waktu 3 menit untuk melipat-lipat. Air dari tadi sudah dibuka. Sedangkan Nabi mengatakan, jangan engkau membuang air ketika wudu, walau fi jahri narin, walau fi nahri jarin, walaupun engkau berwuduk di sungai yang sedang mengalir, kata Rasulullah. Padahal sungai mengalir Pak, kita berwuduk suka-suka, itu kan tak mengapa. Tapi Nabi mengatakan, walaupun di sungai sedang mengalir, jangan engkau buang-buang air ketika berwuduk. Nah, ini termasuk hal-hal yang kita harus hindari. Apalagi tabzirnya, tabzir yang sifatnya sudah melebihi kapasitas. Jadi kalau rumah dibangun begitu mewah, padahal kamar itu tak penting, itu bangun sampai 8 kamar, yang dipakai cuma 1 kamar. Kalau kata hadis Nabi SAW, kalau engkau membangun 4 kamar, 1 kamar untuk dirimu, 1 kamar untuk anak-anakmu, 1 kamar untuk tamu, dan kamar keempat, wa amar rabi', kamar keempat
lisyaitan, adalah kamarnya syaitan. Maksud Nabi, kalau melebihi kapasitas yang tak dibutuhkan, itu kamarnya syaitan. Untuk tamu sudah disediakan, tapi membangun rumah Masya Allah mewahnya, tiang di depan saja melebihi tiang istana Fir'aun. Kalau Bapak pernah menuju ke istana Fir'aun, itu tiang kita sekarang bahkan lebih dahsyat daripada tiang istana Fir'aun. Itu ada yang model bangun 3 tingkat, sampai ketika paket datang pun tak terdengar. Akhirnya orang paket, dia campakkan paket di depan rumah, karena sudah bosan. Di bel tak terdengar, dipanggil tak, saking besarnya rumah. Pintu pagar saja hampir habis 50 juta. Pintu pagar remote, kalau tak remote tak sah hidup. Jadi sampai begitunya. Ini perkara ini tabzir. Padahal kalau dijual pintu pagar itu bisa menghidupi 5 orang anak miskin atau 5 orang yatim sampai selesai di pesantren. Tapi dia habiskan untuk urusan-urusan pagarnya, buat kanopi berlebihan, kemudian isi rumah, Masya Allah. Kalau tak jepara tak mau duduk. Padahal jepara itu bisa menghancurkan bisul. Itu satu jepara saja itu 9 juta. Itu belum mejanya. Itu ranjang kadang-kadang berhias sesuatu yang berlebihan. Ini termasuk tabzir. Apalagi di sudut rumah itu ada satu lemari syaitan. Isinya barang tak perlu. Tupperware di situ, kemudian jam tangan di situ, yang dikoleksi. Ini semua amalan-amalan yang sebenarnya dosa kecil. Jadi kenapa judul hari ini bisa menjadi dosa besar? Maka tadi judulnya adalah membiasakan atau mengulang-ulang dosa kecil. Nah, disinilah jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang harus berhati-hati dengan pekerjaan dosa kecil yang dia anggap hal yang biasa. Sebenarnya dosa kecil ini mudah dihapuskan. Allah Subhanahu Wa Taala itu telah menjamin melalui lisan nabinya, dosa kecil yang terjadi dihapuskan dengan banyak cara. Tidak sama dengan dosa besar. Kalau dosa besar itu harus taubatan nasuha. Dosa kecil selama itu baru dilakukan dan dia langsung menyadarinya, maka istighfar menghapuskannya. Begitu salat, Allah letakkan semua dosa kecil di pundak orang yang salat. Begitu dia sujud, berguguranlah dosa-dosa kecil itu. Kemudian selesai salat dia berzikir, terucap kalimah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan kalimah la ilaha illallah sampai 100 kali. Apa kata Nabi? Kafarallahu khatayahu, Allah hapuskan semua dosa-dosa kecilnya, walau kana misla zabadil bahr, walaupun dosa kecilnya sebanyak buih di lautan. Itu kata Nabi SAW. Dah hadis yang sahih. Jadi banyak sekali hal-hal. Jadi kalau seandainya lihat HP terlihat sesuatu yang porno, lalu kita langsung menyesalinya, lalu terucap astaghfirullah, dan kita diampunkan. Kalau kita refleks mencaci maki, tanpa sengaja terrefleks terjadi caci maki, mungkin karena kita punya watak yang keras, lalu kita mengucapkan astaghfirullah, maka Allah bisa ampunkan. Oleh karena itu, yang perlu sedikit diberi pemahaman, dosa kecil pun ternyata bisa meningkat menjadi dosa besar. Nah, ini kapan terjadi? Coba mulakan Allah. Dosa kecil bisa menjadi dosa besar kalau terjadi beberapa perkara. Yang pertama, yaitu terjadi al-israr. Al-israr itu mengulang-ulang. Dosa kecilnya diulang-ulang. Kalau dosa besar dilakukan sekali langsung menjadi dosa besar. Dosa kecil tak langsung menjadi dosa besar. Tapi kalau sudah diulang-ulang, maka di saat itu dia berubah statusnya menjadi dosa besar. Dan ini disebutkan dalam salah satu hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah SAW menyebutkan, wailul lil musirrin,
celakalah bagi musirrin. Siapa dia? Allazina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, iaitu orang yang mengulang-ulang dosa kecilnya dalam keadaan ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu. Mereka tahu itu dosa kecil, tapi diulang-ulang ya. Kalau seandainya karena ada khilaf bagi sebahagian ulama yang mengatakan rokok itu termasuk dosa kecil, ya, karena haramnya masuk dosa kecil merokok. Sebagian ulama kan mengharamkan, ya. Itu mengharamkan pun yang dipastikan keharamannya kalau dilakukan di dalam masjid, ya. Kalau kita buka kitab Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, kitab fikih terbesar berdasarkan abjad, para ulama sepakat kalau merokok di dalam masjid dipastikan keharamannya, dosa kecil. Merokok di luar masjid sebahagian mengatakan haram, sebahagian mengatakan makruh. Nah, itu memang khilaf. Dalam kitab-kitab pun disebut khilaf. Tidak sepakat keharamannya, tidak sepakat kemakruhannya. Tapi kalau dalam masjid sepakat keharamannya. Maka saya heran hari ini kalau ada yang sedang mengajar pengajian sambil merokok dalam masjid. Ini benar-benar mengherankan. Kalau di luar masjid okeylah, masih ada celah, artinya tidak sepakat keharaman. Tapi dalam masjid sambil merokok, dan yang heran jamaahnya mengikuti orang yang begitu. Jadi mengajarkan kebaikan, tapi dia sendiri sedang melakukan sebuah perkara dosa, tapi jamaahnya merasa nyaman. Ini sebenarnya dari profil saja sudah tak pantas untuk dijadikan sebagai teladan. Nah, kalau merokok sebahagian ulama mengatakan dosa kecil atau haram tadi hukumnya, mengulang-ulang merokok maka bisa menjadi dosa besar. Ya. Kalau kemakruhan itu sebaiknya dihindari, bukan dibiarkan. Makruh itu kan sesuatu yang dibenci. Bahasa kuriha itu dibenci artinya. Masa sesuatu yang dibenci walaupun tak jatuh ke dalam dosa lalu kita biasakan, ini kan menunjukkan hati kita dengan Allah ini sebenarnya ulok-ulok. Ya. Kita ini sebenarnya sedang mengolok-olok. Ya. Karena orang yang punya rasa khawatir bertemu Allah dalam keadaan Allah marah, maka sesuatu yang makruh itu dihindari walaupun tak jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi perkara-perkara seperti ini, seluruh dosa kecil kalau diulang-ulang tak pernah berhenti, itu berubah menjadi dosa besar. Ya, jadi ketika bertemu Allah, kita mungkin tak sangka perbuatan dosa kecil kita ternyata sudah menjadi dosa besar. Makanya hati-hati dengan sifat tabzir. Tak usahlah koleksi-koleksi, ya, mobil-mobil mainan. Ya, ada orang yang model uang dihabiskan ke perkara-perkara yang tak bermanfaat. Jadi ini perkara yang patut dijaga. Jadi kalau HP menjadi penyebab kita melihat gambar-gambar yang tak senonoh, dan itu kita lakukan berulang-ulang, terus berulang-ulang, mati belum taubat, maka berubah menjadi dosa besar. Oleh karena itulah seseorang hendaknya berjaga-jaga. Kalau dia tahu bahwa dia telah terjebak, maka segera keluar dari lingkaran dosa kecil. Baik, kemudian sedikit lagi penyebab yang kedua, meremehkannya. Jadi dianggap remeh. Nanti dosa-dosa kecil waktu diberitahu ini tabzir, ini perkara ini tidak perlu, tapi dia meremehkannya. Dia mengatakan alah, itu pun alah menyampi. Nah, dia mulai meremehkan dosa-dosa kecil. Ketika unsur peremehannya menganggap bahwa itu seakan-akan hal yang tak perlu dipertimbangkan, di saat itulah dia berubah menjadi dosa besar. Makanya hadis riwayat Bukhari menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innal mu'min yara zunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal. Seorang mukmin itu melihat dosa-dosa saking takutnya seperti melihat gunung yang menimpanya. Ya,
yakhafu ay yaqa' alayhi, dia kalau melihat dosa takut sekali. Wa annal fajir yara zunubahu kazubabin marra ala anfih, tapi orang yang fajir, suka bermaksiat, melihat dosa itu seperti lalat lewat di depan hidungnya. Jadi biasa aja, ala remeh, lalat itu. Tapi seorang mukmin, dosa kecil pun dia lihat rasa seperti gunung yang akan menimpanya. Makanya dulu di masa Nabi, sahabat Sa'labah bin Abdurrahman itu kan sempat terlihat tak sengaja, malah seorang perempuan yang sedang mandi tak sengaja terlihat auratnya, dan dia terus menyesalinya sampai kemudian dia malu bertemu Nabi. Lalu dia mengasingkan diri di bukit, dia pergi ke bukit, dia asingkan diri sampai suatu hari Nabi bertanya, mana sudah lama tak nampak Sa'labah bin Abdurrahman. Bukan Sa'labah bin Hatim yang cerita tidak bayar zakat, Sa'labah bin Abdurrahman. Mana Sa'labah? Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, dia malu bertemu denganmu ya Rasulullah, dia mengasingkan diri di bukit. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, ada apa? Abdurrahman bin Auf tak tahu juga persisnya, kata Rasulullah jemput. Begitu dijemput, rupanya dia sudah dalam keadaan sakit-sakitan. Pulang ke rumah, lalu Nabi menjenguknya. Nabi meletakkan kepalanya di atas paha Nabi. Lalu dia menceritakan dalam keadaan sakit itu bahwa dia tak sengaja melihat aurat perempuan, tak sengaja melihat aurat perempuan, dan aku malu bertemu denganmu ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi bertanya, kalau begitu apa yang kau harapkan? Sa'labah mengatakan, tidak ada lain ya Rasulullah, mohonlah ampun kepada Allah agar aku dimaafkan, diampuni. Lalu kemudian Rasulullah setelah menjenguk itu dia pulang. Lalu kemudian Rasulullah mendoakan Sa'labah dan langsung mendapatkan jawaban bahawa Sa'labah telah diampunkan karena kekilafannya. Diberitahukan oleh sahabat kepada Sa'labah sedangkan Nabi sudah pulang. Begitu diberitahukan, saking senangnya Sa'labah, dia berteriak kegembiraannya, dia luapkan dengan teriakan, tapi di situ pula dia meninggal dunia dalam sakit-sakitnya itu. Diberitahukan ke Rasulullah, Sa'labah meninggal, ya Rasulullah telah mendengarkan kabar bahwa dia diampunkan dosa-dosanya, saking gembiranya. Lalu Nabi datang membezuk dan Nabi datang melayatnya untuk membereskan jenazahnya. Dan di situlah kemudian di ujung hadis itu disebutkan bahwa Rasulullah datang ke rumahnya dalam keadaan menginjit, artinya dia masuk dalam keadaan susah masuk ke dalam rumah. Lalu kemudian ditanya oleh sahabat ketika Nabi keluar, ada apa ya Rasulullah, kulihat engkau seperti susah masuk ke dalam rumah. Apa kata Rasulullah? Rumahnya dipenuhi oleh malaikat. Ini bayangkan, dosa kecil Pak dijaga betul. Hari ini orang Masya Allah, dosa besar dianggap dosa kecil. Maka lalu dia meyakinkan diri, dia cerita tentang surga, dialah penghuni surga, tapi semua yang dilarang Allah dilanggarnya. Jadi menghabiskan waktu itu juga dosa kecil Pak. Makanya mohon maaf dengan bahasa yang agak lugas saya katakan, nyanduk di kedai kopi menjem-jem, nyanduk saya kan. Dengan hanya modal secangkir kopi, itu pun setengah bayar pun. Itu duduk berjam-jam, habis waktu, tak ada lagi baca Quran, tak ada lagi solat sunnah. Itu termasuk bahagian yang perlu dijaga-jaga. Nah, jadi menganggap remeh dosa berubah menjadi dosa besar. Kemudian ada lagi yang bangga. Yang ketiga, menjadi dosa besar di saat dosa kecil itu dibangga-banggakan. Karena kata Rasulullah, umatku semua diampunkan dosa-dosanya kecuali yang memamerkan dosanya. Jadi dia mulai memamerkan dosanya. Waktu diingatkan tentang rukuknya, lebih baik nak tinggal, merokok itu lebih bagus tinggal, dia mulai mengatakan, merokok, ayah hadung merokok, ayah saya merokok bertahun-tahun, tak ada masalah apa-apa, untuk apa urusan gara-gara rokok macam-macam. Dia mulai membangga-banggakannya, dia meremehkan dan bahkan mengolok-olok orang. Di saat itu, kalau itu bagi sebahagian ulama yang tadi mengatakan haram, kalau itu tadi dianggap dosa kecil, di saat itu bisa berubah menjadi dosa besar. Lalu kemudian yang terakhir, dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar ketika yang melakukannya adalah seorang yang alim. Ini peringatan bagi ustaz, dengku, kiai. Dosa kecil bagi mereka dianggap dosa besar. Kenapa? Karena mereka adalah panutan, tak layak melakukan
dosa kecil, tak layak. Maka kalau sudah hari ini bukan dosa kecil saja diterjang, Pak. Ada yang ngaku ustaz, tapi ujung-ujungnya terjadi homoseksualnya, kan dosa kecil ni, Pak, kan dosa raya kan. Mengaku ustaz, membuat proposal fiksi, tak ada yang dibuat, tak ada barangnya, tapi membuat proposal. Dapatnya harumnya. Kalau dosa besar saja, dosa besar itu seharusnya dihindari, benar-benar dihindari oleh seorang alim. Dosa kecil itu jangan sampai terjadi oleh orang alim, karena dia dianggap munafik oleh orang-orang yang mengikuti pengajiannya, ya, lalu merasakan bahwa seakan-akan mereka telah terjebak ke dalam penuntun yang salah. Maka jemaah melakukan Allah SWT, berhati-hatilah dengan dosa kecil, jangan diremehkan. Kalau sudah terjadi, berhenti segera, kemudian istighfarlah. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita sebelum kita dihisab di hari kiamat nanti. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.